strategi utama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kualitas produk, meningkatkan inovasi dan branding, memperluas literasi digital UMKM, memperbaiki infrastruktur logistik dan internet, serta membangun ekosistem digital yang lebih terintegrasi. Halo pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econotalks. Baik pemirsa, selama ini kita mendengar kata ekspor yang tentu bagi sebagian orang langsung membayangkan terkait aktivitas perdagangan dalam skala besar. Padahal hari ini perkembangan e-commerce mulai mengubah cara kita melihat ekspor itu sendiri. Lewat platform digital, pelaku usaha lokal, UMKM, dan industri kreatif kini punya peluang yang terbuka luas untuk menjangkau pasar internasional. Artinya, ekspor tidak lagi hanya bicara soal perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang bagi usaha kecil untuk masuk ke dalam persaingan global. Namun tentu pertanyaannya tidak sesederhana itu. Seberapa besar peluang tersebut benar-benar bisa diakses dan apa saja tantangan yang dihadapi para pelaku lokal ketika ingin menembus usaha pasar luar negeri lewat e-commerce. Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Unas TV bersama kami. Sudah hadir di sini ada Ibu Dr. Adia Utami Syukri SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kami ucapkan terima kasih, Ibu, atas kesempatannya sudah berkesempatan hadir di Econotalks kali ini. Terima kasih. Iya. Baik Ibu, sebetulnya menarik pembahasan kita, ya ini terkait dengan kebijakan yang baru saja disampaikan oleh Kementerian Perdagangan itu sendiri terkait dengan bagaimana perkembangan e-commerce yang kemudian dimanfaatkan untuk bisa menjadi peluang terutama bagi industri lokal dan UMKM untuk dijadikan alat sebagai eksportir untuk bisa memajukan perekonomian saat ini. Menjadi pertanyaan pembuka saya Ibu terkait bagaimana sebetulnya Anda melihat perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini, terutama dalam mendorong aktivitas perdagangan digital. Oke, jadi sebelumnya kita harus pahami dulu e-commerce itu adalah apa. Jadi e-commerce itu kan adalah segala aktivitas penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Ya, aktivitas ini mencakup semua jenis transaksi mulai dari retail barang fisik hingga pertukaran data dan layanan digital. Contoh platform populer yang sering muncul ada Tokopedia di Indonesia, ada juga Shopee. Nah, dengan adanya e-commerce ini, itu bisa membuka jangkauan global. Jadi yang namanya globalisasi itu semakin terbuka lebar karena kita tahu sekali bahwa globalisasi itu sudah tidak ada lagi yang namanya sekat-sekat antar negara. Kemudian dengan adanya e-commerce itu bisa buka 24 jam dan juga ada efisiensi biaya. Jadi secara umum adanya e-commerce ini itu sebenarnya telah mengubah cara konvensional dalam berbelanja di mana masyarakat itu bisa lebih praktis, secara cepat dan mudah diakses. Nah, untuk Indonesia sendiri itu sangat pesat sekali perkembangannya, bahkan berdasarkan laporan Economist 2025 itu Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital itu diperkirakan mendekati 100 miliar US dollar pada tahun 2025. Ini kenapa? Karena kita punya penduduk sangat besar, terakhir adalah di sekitar 284 juta, dan semuanya adalah konsumen aktif. Jadi dengan adanya e-commerce ini, maka masyarakat itu semakin dimudahkan dengan adanya layanan digital, dan juga memang karena penggunaan smartphone yang semakin meningkat, sistem pembayaran digital, bahkan di Sulawesi Selatan sendiri, kalau kita bicara konteks Sulawesi Selatan, penggunaan KRIS itu berdasarkan data dari Bank Indonesia, itu mencapai 81% transaksi KRIS-nya. Jadi memang masyarakat ini sudah sangat paham dengan yang namanya e-commerce. Ya, berarti memang e-commerce ini tidak lagi hanya menjadi sarana jual beli biasa, tapi sudah berkembang pesat ya, terutama di Indonesia sendiri tadi juga disebutkan termasuk sebagai salah satu negara dengan pengguna e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Betul sekali. Nah, Ibu, kalau kita mendengar
kata ekspor sendiri dari pembahasan kita kali ini, kebanyakan masyarakat mungkin berpikir hanya komoditas-komoditas yang besar, industri-industri yang besar tentunya yang bisa masuk ke pasar internasional. Benarkah sekarang produk UMKM saat ini dan ekonomi kreatif itu punya kesempatan ataupun peluang besar untuk terjun ekspor lewat e-commerce itu sendiri? Iya, jadi sekarang yang namanya ekspor itu bukan hanya milik industri besar. Nah, jadi sekarang memang itu sudah sangat di e-commerce. Jadi dengan adanya e-commerce, ada perdagangan digital, UMKM serta sektor ekonomi kreatif itu memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar tradisional. Saya pernah, jadi cerita pengalaman, saya pernah ikut salah satu kegiatan di Bank Indonesia, audiensnya juga adalah UMKM, dan ternyata banyak UMKM di Makassar sini yang ekspor. Mereka bahkan ketika ditanya, ada yang sudah ekspor barangnya, mereka bilang, iya sudah, bahkan ada yang sudah sampai ekspor ke Amerika Serikat. Apa yang diekspor? Salah satunya adalah jilbab. Jadi itu salah satu hal dari UMKM. UMKM itu sendiri kan kental dengan yang namanya lokal, produk kerajinan tangan. Betul. Nah, jadi dengan olahan-olahan kerajinan tangan, produk kerajinan tangan, fashion lokal, itu semua adalah barang-barang yang bisa digunakan atau diekspor ke luar negeri. Jadi itu adalah salah satu poin atau kekuatan dari Indonesia sendiri, karena kita punya barang-barang yang sifatnya lebih kearifan lokal, tradisional. Itulah yang menjadi kekuatan dari UMKM untuk bisa ekspor ke luar negeri. Berarti memang kualitas produk lokal kita juga tidak jauh kalah begitu dibanding negara-negara lain. Iya, tidak kalah. Bahkan BI sendiri ya, kalau saya bicara Bank Indonesia itu dalam kegiatannya ada Karya Kreatif Indonesia 2025 itu transaksi bisnis matching ekspor UMKM itu mencapai 168,3 miliar rupiah. Jadi potensi UMKM Indonesia itu potensi untuk ekspor itu sangat besar dan harus didukung oleh akses pasar digital dan peningkatan kualitas produk. Wah, luar biasa sekali tentunya tadi. Memang kualitas produk lokal juga memang harus perlu ditingkatkan karena tadi data yang disebutkan hampir lebih dari 100 miliar pengguna dari produk lokal sendiri yang punya potensi ekspor tentunya. Nah, pertanyaan saya Ibu selanjutnya itu terkait dengan bagaimana sebetulnya platform digital ini mengubah cara pandang pelaku usaha lokal untuk menjangkau pasar internasional. Jadi kalau kita bicara ya Mas ya terkait platform digital itu adalah bagian dari yang namanya digitalisasi. Proses digitalisasi itu sekarang sudah masuk ke semua lini, sudah tidak ada lagi yang tidak pakai digitalisasi. Nah, platform digital itu sendiri telah mengubah pola perdagangan secara fundamental ya. Kalau dulu pelaku usaha harus ikut dulu pameran internasional, punya dulu distributor luar negeri, atau bangun cabang, baru kita bisa masuk ke pasar global. Nah, sekarang dengan adanya proses digitalisasi tidak perlu lagi. Jadi dengan yang tadi saya sebutkan, contoh ada Tokopedia, ada Shopee, maka pelaku UMKM dapat langsung memasarkan barangnya di situ tanpa harus ikut pameran, tanpa harus punya distributor. Nah, jadi tidak ada lagi perantara yang panjang. Bahkan orang dari luar negeri kalau mau beli itu juga gampang kan. Nah, bahkan ada juga fitur analitik digital. Jadi pelaku usaha bisa mengetahui nih tren pasar, preferensi konsumen, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif secara real time. Biasa kita sebut dengan istilah big data. Jadi memang e-commerce marketplace itu mereka punya big data untuk tahu nih, misalnya di Sulawesi Selatan preferensi konsumennya sukanya barang ini, sukanya warna ini. Itu semua bisa kelihatan dari si marketplace-nya sendiri. Nah, tadi kan sempat disebutkan Ibu terkait ada beberapa produk lokal yang sampai bisa diekspor bahkan ke Amerika Serikat, terutama hijab. Yang kita tahu bahwasanya hijab ini kan produk dari negara-negara yang berkekuatan di negara Muslim dan bahkan kalau kita lihat Amerika sendiri kan termasuk kurang begitu. Nah, kira-kira di produk lokal Indonesia sendiri, Bu, menurut Ibu sendiri yang paling potensial untuk bisa bersaing di pasar global melalui e-commerce itu produk seperti apa? Salah satunya ya menurut saya itu adalah kopi. Ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke punya banyak sekali jenis kopi. Ya, itu salah satu yang bisa kita gunakan, produk yang bisa kita gunakan untuk ekspor. Karena ciri khas kopi di Indonesia itu memang berbeda. Saya sendiri
tidak terlalu berminat, tidak terlalu familiar dengan kopi, cuman menurut orang-orang bahwa kopi Indonesia itu semuanya punya ciri khas tersendiri. Iya. Kopi Toraja, lain sendiri. Kalau kopi Toraja memang enak, terus ada lagi kopi Sumatera, kopi Bali, dan seterusnya. Nah, itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk barang ekspor. Selain itu, misalnya saya tertarik juga nih, kalau Sulawesi Selatan kita punya yang namanya Songko Raca, Songko Bone. Iya, Ya. betul. Songko Bone itu juga, Songko Raca itu sebenarnya bisa juga sebagai jadi bahan atau barang untuk produk ekspor. Iya. Karena itu memiliki kearifan lokal, kemudian ada tradisionalnya dan juga unik, Iya, ya. betul. Sementara konsumen di luar negeri itu sukanya dengan barang-barang yang unik. Unik, Nah, iya. betul. Berarti memang kearifan lokal ini terus selalu dikedepankan ya untuk betul. bisa menjadi produk kualitas yang memang skalanya ekspor Iya. itu sendiri. Karena Nah, kan kalau sedikit menambahkan Mas ya, kalau kita berbicara perdagangan, maka kita harus punya yang namanya comparative advantage. Artinya apa? Bahwa kita punya hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Iya, Nah, betul. dan salah satu kekuatannya kita adalah kita punya yang namanya kearifan lokal, tradisional, sehingga itu bisa berkembang di sisi UMKM. Oh, iya. Tentu sebetulnya saya ingin penasaran juga Ibu terkait dengan tadi kan banyak sekali produk-produk yang berbasis kearifan lokal. Apa yang sebetulnya ini menjadi daya tarik konsumen luar negeri terhadap produk lokal kita itu sendiri? Nah, produk kita ini kan punya identitas lokal yang kuat, punya nilai budaya, dan tentu diferensiasi tinggi yang punya peluang besar untuk bersaing di pasar global. Contoh misalnya batik, ya. Batik itu kan mungkin bisa ditiru motifnya, tetapi secara tradisional, secara sejarah gitu, setiap batik itu punya makna tersendiri. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, ya. Sehingga konsumen internasional itu saat ini kan memang lebih tertarik pada yang unik, autentik, yang natural, dan tentu saja yang sustainable. Iya. Nah, tadi yang saya sebutkan barang Songko Raca itu kan adalah salah satu barang yang unik, autentik, natural, dan juga sustainable karena betul-betul dibuat masih dengan metode tradisional. Iya. Nah, secara umum sendiri selain kopi ada juga misalnya produk herbal dan rempah yang mulai muncul, kemudian fashion lokal Indonesia sendiri dengan umat muslim yang sangat banyak, ya. Iya. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Makanya kemarin waktu bulan puasa, bulan Lebaran, itu kan menjelang Lebaran yang datang adalah orang-orang dari Malaysia untuk berburu baju Lebaran karena memang fashion lokal Indonesia itu berbeda. Iya. Nah, terkait tadi kita sudah bahas mungkin pelaku UMKM yang terjun di sektor digitalisasi kemudian melakukan ekspor bahkan melalui digital itu sendiri. Nah, apakah peluang ekspor digital saat ini itu sudah cukup mudah diakses oleh UMKM itu sendiri atau ini masih perlu didominasi dan juga masih banyak yang mendominasi pelaku usaha-usaha tertentu dibandingkan UMKM itu sendiri? Oke. Jadi kalau dikatakan peluang, itu peluangnya memang semakin terbuka apalagi dengan yang namanya digitalisasi itu sendiri. Namun aksesnya yang belum sepenuhnya merata. Ya, jadi saat ini sekitar 24% UMKM Indonesia itu sudah menggunakan e-commerce dalam aktivitas usahanya. Baru 24%. Berarti masih ada sekitar 76% yang belum menggunakan e-commerce. Artinya digitalisasi UMKM itu masih berkembang, tetapi masih ada sebagian besar pelaku usaha yang belum optimal untuk memanfaatkan teknologi digitalnya. Ya, mungkin masih menganggap bahwa saya sudah punya ciri khas. Jadi terkadang itu kan e-commerce merasa bahwa UMKM merasa saya sudah punya ciri khas. Saya tidak perlu lagi untuk promote di online gitu, padahal sebenarnya itu untuk membantu. Nah, Sulawesi Selatan sendiri, kalau kita bicara Sulawesi Selatan, maka kesiapan digital UMKM itu terus meningkat, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti yang paling sering adalah kita bicara tentang literasi digital.
akses pembiayaan, kemampuan bahasa asing, Iya. dan tentu saja untuk pemahaman prosedur ekspor itu sendiri. Jadi itulah yang membuat sampai sekarang itu aksesnya belum merata. Ya baik, Ibu Adia, mungkin kita tahan dulu pembahasan kita kali ini. Dan tentunya pemirsa Unas TV, setelah jeda kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana kesiapan UMKM Indonesia dan pentingnya branding inovasi produk serta strategi agar produk lokal bisa benar-benar bersaing di pasar internasional. Untuk itu tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ekonotalks. Baik Ibu, melanjutkan diskusi kita. Mungkin tadi kita sudah bahas terkait dengan peluang ekspor digital itu sendiri. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan tantangan sebetulnya. Tantangan terbesar yang biasa dihadapi pelaku usaha lokal ketika mencoba ekspor lewat e-commerce itu sendiri. Mulai hingga dari logistik mungkin, dari pengiriman dan juga persaingan pasar global. Kira-kira tantangan yang paling besar dihadapi UMKM saat ini dalam digitalisasi itu sendiri kira-kira apa? Nah, itu semua sudah Mas sebutkan. Jadi memang tantangan ya, kalau kita bicara mengenai e-commerce untuk mengekspor, ya tentu saja terletak pada logistiknya sendiri, biaya pengiriman internasional yang semakin lama semakin mahal, standar kualitas produk. Ya, kalau bicara standar kualitas produk, tentu saja setiap negara ketika kita mengekspor barang, dia punya standar sendiri barang apa yang bisa masuk ke negaranya. Dan juga persaingan global, bukan hanya kita yang menjual barang itu. Kalaupun misalnya kita menjual satu barang, barang itu bisa dengan mudah untuk ditiru. Nah, Indonesia punya tantangan unik tersendiri. Kenapa? Kita adalah negara kepulauan. Sekitar 17.000 pulau. Kita masih punya tantangan terkait distribusi nih. Dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan juga biaya logistiknya yang relatif tinggi dibanding dengan beberapa negara lain yang tidak sebanyak kita pulaunya. Nah, UMKM Sulawesi Selatan kalau kita bicara ada lagi namanya tantangannya terkait konsistensi kualitas produk. Ini adalah yang paling penting untuk dijaga oleh UMKM. Bahwa dari awal produksi sampai akhir harusnya kualitas produk ini tidak berubah. Harus sama terus. Kemudian apa? Packaging. Nah, terkadang kan orang akan lihat dulu nih
packagingnya gimana, bagus tidak, menarik tidak. Kalau tidak menarik, mereka tidak ada keinginan untuk membeli, ya. Iya, betul. Kemudian sertifikasi, apakah barang ini sudah tersertifikasi SNIK? Kalau dia adalah food and beverage, berarti adalah kehalalannya, ya. Kemudian serta kemampuan memenuhi standar internasional. Kembali lagi, makanya di pasar global pelaku usaha Indonesia itu harus bersaing dengan produk dari negara lain yang sudah punya branding kuat. Mereka sudah punya branding dan juga sistem distribusi yang lebih matang. Indonesia kita masih belajar nih, ya, sehingga pelaku usaha itu tidak cukup hanya punya produk bagus, tetapi juga harus tahu bagaimana strategi pasar global, kualitas layanan dan pengelolaan bisnis berbasis digital. Ya, memang tadi kualitas produk juga harus perlu diperhatikan, ya. Tidak hanya karena kalau kita melihat pasar ekspor sendiri tadi tidak hanya bersaing dengan satu negara itu sendiri, melainkan banyak sekali kompetitor dalam persaingan pasar ekspor itu sendiri. Nah, terkait dengan kesiapan kualitas produk kita sendiri, Ibu, bagaimana sebetulnya UMKM ini dalam era digitalisasi bisa menghadapi persaingan terkait dengan produk kita, apakah ini berkualitas, apakah ini dapat bersaing, atau seperti apa? Ya, saya rasa UMKM Indonesia itu masih gemar belajar, ya. Jadi bagusnya di situ. Mereka tidak hanya berpuas diri, jadi UMKM itu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Nah, jadi kemudian banyak UMKM itu sudah mulai menggunakan marketplace, pakai media sosial, pembayaran digital untuk mengembangkan usahanya. Bahkan kalau di Sulawesi Selatan itu sekitar 76,8% pengguna KRIS itu berasal dari sektor UMKM. Sekarang kan kita bisa lihat KRIS itu sudah ada di mana-mana, ya. Nah, namun masih banyak juga yang menghadapi tantangan dari sisi aspek brandingnya, pengelolaan marketplace-nya. Jadi bukan hanya sekedar upload foto, upload video di marketplace, tapi bagaimana pengelolaan itu sendiri. Kemudian terkait juga digital marketing dan kembali lagi konsistensi kualitas produk. Karena ketika kualitas produk itu berkurang, maka bisa menyebabkan turunnya juga penjualan. Nah, ada beberapa penelitian, ya, terkait transformasi digital UMKM di Sulawesi Selatan itu menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM digital ini masih menjadi kebutuhan utama, sehingga memang perlu yang namanya peningkatan kapasitas pendampingan digital atau kita sebut sebagai literasi digital untuk UMKM. Ya, tadi sempat di-highlight terkait dengan pentingnya pemasaran digital atau branding. Nah, di tengah persaingan global saat ini, Bu, seberapa penting sebetulnya branding dan pemasaran digital ini terhadap produk UMKM itu sendiri? Jadi pada dasarnya branding itu, ya, sangat penting. Karena apa? Konsumen global itu membeli bukan hanya produk, tetapi identitas dan cerita di balik produk tersebut. Jadi produk yang bagus tanpa branding yang kuat itu sulit dikenal di pasar internasional. Jadi melalui pemasaran digital, pelaku usaha dapat membangun awareness, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang lebih efisien. Kalau saya tertarik, ya, dengan terkadang kalau mengelik bahwa cerita di balik produk. Kemarin sempat ada yang agak viral sih, yang postingan Tantri Kotak terkait ibu pekerja. Nah, ternyata isu di balik itu apa? Dia mempromosikan lagu barunya yang terkait dengan ibu pekerja. Jadi konsumen akan tertarik, ya, dengan hal seperti itu. Nah, itulah yang harus diperhatikan, apalagi di saat ini, ya. Media sosial, influencer, konten marketing, hingga live commerce itu menjadi strategi pemasaran yang sangat efektif. Iya, betul sekali. Jadi penting untuk membangun branding dan how to promote, ya, bagaimana untuk mempromosikan barangnya, untuk memasarkan barang tersebut secara digital. Karena kembali lagi, era digitalisasi itu sudah sudah sangat masif, dan perlunya bagaimana UMKM itu tidak hanya aktif di offline store-nya saja, tetapi di online store-nya. Seperti itu. Betul. Dan ya, saya setuju bahwasanya terkait dengan pemasaran digital dan bagaimana produk itu bisa dikenal oleh pasar itu sendiri tidak terlepas dari bagaimana mereka membranding produknya mereka sendiri. Nah, terkait dengan selain tadi terkait pemasaran digital, Ibu, tentunya dalam produk UMKM ini perlu yang namanya inovasi, Ibu.
Nah, bagaimana sebetulnya peran inovasi produk lokal ini agar bisa tetap diminati dalam skala konsumen, itu lokal ataupun maupun itu internasional? Oke. Jadi kan inovasi itu Mas ya, itu adalah kunci agar produk lokal itu tetap relevan dengan perubahan tren pasar global. Jadi ketika satu UMKM itu berinovasi bukan berarti bahwa dia harus meninggalkan ciri dari produk yang dia buat. Tetapi dia membuat produknya itu lebih bisa mengikuti perubahan tren. Karena konsumen itu selalu berubah. Konsumen nasional maupun konsumen internasional itu selalu berubah, sehingga pelaku usaha yang harus mampu menyesuaikan desainnya, kemasannya, kualitasnya, dan strategi pemasaran tanpa kehilangan identitas lokalnya. Misalnya ya, produk tradisional Sulawesi Selatan itu dikembangkan melalui desain kemasan yang lebih modern, penggunaan teknologi digital, atau diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen global. Contohnya misalnya adalah produk UMKM, kalau kita bicara di Bulukumba ada namanya jagung marning. Betul. Jagung marning ya bukan yang secara tradisional ya rasanya itu-itu aja. Tetapi kemudian bisa berinovasi. Pakai misalnya rasa rumput laut, pakai misalnya rasa cabai dan segala macamnya ya. Nah, itu kemudian juga di packaging dengan lebih bagus, lebih menarik, sehingga orang tertarik dan orang merasa bahwa oh, jagung marning bukan hanya sekedar yang dibungkus dengan plastik putih itu saja. Iya betul. Berarti tentunya inovasi-inovasi seperti ini yang terkait dengan sesederhana memperbagus branding itu sendiri itu juga diperlukan ya untuk bisa mendorong kualitas produk UMKM itu sendiri. Nah, kira-kira tadi mungkin sudah di-mention beberapa strategi yang akan mungkin bisa dilakukan untuk menjaga kualitas. Kira-kira Ibu, strategi apa yang perlu dilakukan pelaku usaha ini agar produk lokal mereka itu mampu bersaing secara internasional? Oke. Jadi tentu saja kalau kita mau masuk ke marketplace internasional, yang pertama kita harus meningkatkan kualitas dan standar produk itu sendiri. Kemudian memperkuat branding dan storytelling. Entah dengan bagaimana caranya, bahwa kenapa kemudian mungkin tertarik untuk membuat produk ini, apa cerita di belakangnya. Kemudian memanfaatkan media sosial dan digital marketing secara optimal. Karena kembali lagi sekarang era digitalisasi, maka orang-orang lebih suka untuk melihat yang namanya sosial media. Kemudian tahu tren dan preferensi pasar internasional. Oh, sekarang konsumen internasional sukanya yang seperti ini. Nah, itu yang perlu juga, dan menjaga konsistensi kualitas dan pelayanan pelanggan, serta tentu saja memanfaatkan data digital untuk membaca perilaku konsumen. Jadi seperti itulah cara strategi yang bisa digunakan oleh UMKM untuk bisa bersaing di marketplace internasional. Ya Ibu, baik. Mungkin saya alihkan sedikit terkait dengan bagaimana sebetulnya peran pemerintah itu sendiri, Ibu, terkait apakah ekosistem digital di Indonesia saat ini sudah cukup mendukung UMKM kita sendiri untuk bisa go internasional, atau masih ada hambatan mungkin terkait dengan infrastruktur dan sistem pendukung lainnya? Ya, jadi kalau kita bicara ya ekosistem digital di Indonesia itu sebenarnya sudah berkembang cukup baik, terutama dari sisi marketplace, pembayaran digital, dan penetrasi internet ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya dengan sudah ada KRIS, itu lebih memudahkan dari sisi pembayaran digital. Sulawesi Selatan sendiri itu kita punya merchant KRIS terbesar, mencapai sekitar 1,3 juta merchant. Ya, namun tentu masih ada tantangan besarnya. Seperti apa? Pemerataan internet di daerah ya tentu saja. Kita masih bisa mendapati daerah yang tidak terjangkau dengan internet ya. Kemudian efisiensi logistik. Nah, integrasi rantai pasok, dan tentu saja adalah kesiapan SDM digital. Artinya kita punya fondasi ekonomi digital ini sudah terbentuk, tetapi masih butuh yang namanya penguatan infrastruktur dan sistem pendukung supaya UMKM dapat lebih siap masuk ke pasar global. Nah, terkait itu tadi, seberapa besar tentunya peran marketplace dan juga dukungan pemerintah dalam melakukan pelatihan digital dalam membantu usaha UMKM ini untuk bisa memperluas dalam skala eksportir? Jadi marketplace itu punya peran yang sangat besar ya. Jadi marketplace itu kan memberikan akses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau oleh UMKM. Nah, kemudian pelatihan digital itu membantu pelaku usaha untuk strategi branding, pemasaran online, kemudian pengelolaan marketplace, hingga penggunaan teknologi digital dalam promosi produk. Sehingga harus
berjalan beriringan. Betul. Ya, bukan hanya marketplace-nya yang di-up, tetapi kemudian pelatihan digitalnya tidak jalan di tempat, tetapi harus berbarengan. Ketika marketplace ini semakin masif, semakin besar jangkauannya, maka butuh pelatihan digital untuk apa? UMKM ini jadi melek yang namanya e-commerce, melek dengan yang namanya pemasaran digital. Iya, setuju sekali. Memang pemerataan itu sangat penting ya Ibu, terkait dengan entah bagaimanapun pemerintah juga harus punya andil untuk bisa meningkatkan pelatihan digitalisasi terhadap UMKM itu sendiri. Nah, menurut Ibu sendiri, seperti apa sebetulnya regulasi dan dukungan kebijakan yang masih dibutuhkan agar ekspor berbasis e-commerce ini bisa berkembang lebih optimal di Indonesia? Oke. Jadi kalau terkait kebijakan ya tentu saja itu adalah ranahnya pemerintah. Jadi pemerintah ini perlu memperkuat yang namanya kebijakan yang mendukung kemudahan ekspor bagi UMKM seperti penyederhanaan prosedur ekspor itu sendiri. Ya, jangan berbelit-belit. Kalau bisa satu pintu saja. Kemudian efisiensi logistik. Dan bisa saja pemerintah memberikan yang namanya subsidi pengiriman untuk UMKM. Dan juga ada dukungan sertifikasi produk serta akses terhadap pembiayaan digital. Selain itu tentu saja diharapkan juga ada peningkatan kualitas infrastruktur internet dan pelatihan digital di daerah juga sangat penting agar UMKM di luar kota besar itu bisa ikut menikmati peluang ekonomi digital secara lebih merata. Ya, luar biasa sekali. Mungkin Ibu sebagai penutup pada Ekonotalks kali ini yang ingin saya tanyakan, pertanyaan terakhir adalah strategi apa yang perlu dilakukan agar ekspor melalui e-commerce ini di Indonesia dapat terus berkembang, dan mungkin ada pesan-pesan terhadap UMKM di Indonesia saat ini? Oke, baik. Jadi Indonesia ini kan memiliki potensi yang besar untuk menjadi kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara, termasuk dalam pengembangan ekspor berbasis e-commerce. Sulawesi Selatan juga memiliki peluang yang sangat besar karena didukung oleh kekayaan produk lokal, pertumbuhan UMKM digital, dan meningkatnya penggunaan transaksi digital. Kedepan, tentu saja strategi utama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kualitas produk, meningkatkan inovasi dan branding, memperluas literasi digital UMKM, memperbaiki infrastruktur logistik dan internet, serta membangun ekosistem digital yang lebih terintegrasi. Kalau ini semua dilakukan secara konsisten melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan platform digital, maka diharapkan UMKM Indonesia tidak hanya mampu bertahan di pasar domestik, tetapi juga dapat menjadi pemain penting dalam perdagangan global di era ekonomi digital. Baik, luar biasa sekali Bu Adia atas closing statement yang tadi disampaikan. Dan pemirsa Unas TV, dari perbincangan kita hari ini kita bisa memahami bahwa e-commerce telah membuka jalan baru bagi produk lokal Indonesia untuk bisa masuk ke pasar global. Namun peluang besar ini hanya bisa menjadi kekuatan ekonomi jika diikuti terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, kesiapan produk, literasi digital, strategi branding inovasi, serta dukungan ekosistem dan kebijakan yang memadai. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Adia Utami Syukri yang telah hadir membersamai kami atas pandangan dan juga penjelasan pada episode Ekonotalks kali ini. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV yang telah membersamai dalam program Ekonotalks. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.